Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran fisika bersama Teacher Putri. Nah, pada video kali ini kita masih bahas terkait dengan gerak menggelinding. Nah, yang berikutnya kita bahas itu adalah hukum kekekalan energi mekanik pada gerak menggelinding. Oke, sebagaimana gerak translasi, maka gerak menggelinding pun juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Anda tentu masih ingat ya, energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial gravitasi ditambah dengan energi kinetik di situ. Karena ini menggelinding, maka energi kinetik nanti bernilai dua buah, ada energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oke, mari kita analisis geraknya. Misalkan di sini ada sebuah bola pejal, kita anggapnya adalah benda pejal aja ya. Benda pejal dengan konstanta inersianya sebesar kmr kuadrat. Dia menggelinding tanpa kecepatan awal. Nah, itu kata kunci yang kita anggap di sini kasusnya. Artinya, kecepatan di titik A, V di A-nya akan 0, omega di A-nya juga akan 0. Tapi ketinggian A-nya di sana ada sebesar H. Sedangkan untuk ketinggian yang B itu adalah 0 karena bersentuhan dengan lantai seperti itu. Nah, kita anggap massa dari bendanya itu adalah sebesar M. Maka kita bisa analisis berapa sih besar kecepatan benda ketika sampai di B, atau berapa kecepatan sudutnya ketika menyentuh lantai dari bidang miringnya. Oke, mari kita lihat di sini. Maka energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Maka dijabarkan di sini ada energi potensial di titik A ditambah energi kinetik translasi di titik A ditambah energi kinetik rotasi di titik A. Nah, yang B-nya lagi, yang B-nya berarti energi potensial di B ditambah energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi di B. Oke, berarti di sini ada yang akan bernilai 0 ya untuk kedua sisinya. Karena tadi kita ngambilnya yang di A-nya dia menggelinding tanpa kecepatan awal, dan ketika di B dia sudah menyentuh dasar dari bidang miringnya. Maka pada bagian ini untuk energi kinetik bernilai 0 karena V-nya sama dengan 0 untuk yang di bagian A. Lalu posisi B-nya yang mana yang 0? Maka B di sini yang bernilai 0. Karena ketinggian yang B itu sama dengan 0. Dia sudah menyentuh dasar dari bidang miringnya. Oke, kalau begitu lebih sederhana lagi persamaan kita. Maka jadinya energi potensial di titik A itu nilainya sama dengan energi kinetik translasi di titik B ditambah energi kinetik rotasi di titik B. Oke, sekarang kita jabarkan. Energi potensial itu berhubungan dengan massa, gravitasi, dan ketinggian. Itu pelajaran pada kelas 10. Berarti ini M, G, HA. Di sini ada setengah M, VB kuadrat ditambah lagi dengan setengah I omega kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita belum bisa mengabaikan M-nya, maka ada yang harus dimanipulasi persamaannya. Maka jadinya di sini M G H A, setengahnya boleh kita keluarkan ya, dikali setengah buka kurung M VB kuadrat ditambah KMR kuadrat, lalu omeganya diganti dengan V kuadrat per R kuadrat. Dari mana datangnya cer? Tadi ya, berarti V-nya omega itu sama dengan V per R. Oke, berarti kita bisa sederhanakan lagi. Yang R-nya habis. Nah, sekarang sudah ada massa di semua sukunya. Kalau sudah ada, berarti kita boleh mengabaikannya saja. Itu dalam proses matematisnya. Berarti ini bisa disederhanakan, R-nya kita abaikan, diabaikan lagi, diabaikan lagi.
Oke, berarti di VB di sini juga V di sini juga adalah VB ya. Nah, seperti itu. Berarti jadinya kita kali silang duanya, 2G kali HA sama dengan VB kuadrat ditambah K VB kuadrat. Oke, ini masih bisa disederhanakan ini. Berarti 2GH kita ganti aja sama dengan VB nya kita keluarkan, buka kurung 1 ditambah K. Kalau mau disederhanakan lagi berarti VB sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Nah, mirip nggak sebenarnya dengan analisis pada gerak translasi biasa aja? Mirip ya sebenarnya. Kalau untuk gerak translasi berarti bagian 1 tambah K itu diabaikan, tidak ada di sana. Sedangkan kalau untuk gerak menggelinding ada pengaruh dari inersia bendanya di situ. Sampai di sana paham ya? Maka ini adalah kasus untuk kecepatan benda. Kecepatan benda menggelinding, kecepatan benda sampai di dasar ya, sampai di dasar bidang miring. Untuk kasus menggelinding tanpa kecepatan awal. Nah, jadi sebenarnya rumusan cepat dan lain-lainnya itu hanya berlaku untuk kasus tertentu aja, tidak bisa untuk pukul rata semua kasus. Maka yang paling penting di sana adalah memahami konsepnya di situ. Oke, nggak susah ya fisika itu. Nah, oke, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pada video berikutnya kita akan bahas lagi